Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sisi Lain TV akan membahas seputar MBG ya, yang beberapa pekan ini sedang viral. Yaitu dimulai dari ada Kiai Mudzoffar yang mengharamkan MBG. Kemudian ada Gus MBG, yaitu Gus Bahak yang membela MBG, yang pantas dijuluki sebagai Kiai MBG atau Gus MBG. Dan yang terakhir kita bahas ada sosok Kiai dari Jawa Timur yang berani tegas hukum potong tangan atau bunuh saja koruptor. Kali ini kita membahas hal itu ya kawan-kawan. Jadi kalau kita telisiki lebih dalam tentang hukum MBG dalam fikih ya, itu ada 3 hal yang menyebabkan keharaman MBG. Yang pertama yaitu adanya korupsi yang sudah disistemkan, atau sistem yang diciptakan yang merupakan sangat rawan terjadinya korupsi. Sehingga terjadilah secara real korupsi besar-besaran di MBG sesuai dengan konsep pemikirannya Kiai Mudzoffar, menerima MBG, mendukung MBG, atau mengikuti konsep-konsep MBG itu sama saja menolong korupsi, yang mana korupsi itu diharamkan menjadi i'anah alal maksiyah, menolong keharaman, yaitu menolong adanya korupsi. Itu analisa yang pertama. Kemudian keharaman MBG dari analisa yang kedua yaitu menghambur-hamburkan uang rakyat yang tidak ada hasil yang signifikan untuk kemanfaatan rakyat. Bagaimana tidak? Uang segitu besarnya ya, 1 triliun per hari, itu hanya sekedar untuk memberi makan siang anak-anak. Manfaatnya nggak signifikan, tapi mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Secara konsep itu sudah menyalahi kepercayaan rakyat, yang mana dia dipercaya membawa uang rakyat, membawa uang pajak rakyat yang begitu besar, tidak digunakan untuk kemaslahatan rakyat, tapi hanya digunakan untuk program yang tidak berarti tapi menghabiskan anggaran yang begitu besar. Ini yang kedua. Kemudian keharaman yang ketiga yaitu membuang-buang makanan atau mubazir. Dalam Islam mubazir itu diharamkan. Kenapa kok mubazir? Lihat saja, banyak makanan-makanan MBG yang terbuang. Karena apa? Karena pihak dapur itu tidak mau tahu anak ini mau makan atau enggak, anak ini doyan atau enggak, anak ini suka masakan atau enggak. Dia nggak mau tahu itu. Yang penting proyeknya jalan, dapat untung, entah makanan itu nanti terbuang atau enggak, itu dia nggak mau ngurus. Ini sama-sama saja dengan membuang-buang makanan. Karena memasak makanan tujuannya bukan agar anak ini mau makan, bukan, tapi hanya sekedar menjalankan proyek agar untung. Dan kenyataannya makanan ini terbuang sia-sia. Jadi kalau memang mau nggak mubazir, harusnya dapur itu harus berpikir daerah ini anak-anak sukanya makan apa. Harus seperti itu. Warung makan aja ya, itu masak sesuai permintaan atau selera orang-orang yang mau belanja atau menikmati makanan-makanan yang disediakan oleh warung atau kantin-kantin yang ada di sekolah. Lah ini enggak peduli anak itu doyan atau enggak. Pokoknya dia dapat proyek, masak sebisanya, dapat untung, beres. Akhirnya apa? Banyak anak-anak yang nggak doyan. Akhirnya makanan terbuang sia-sia. Dan itu uang rakyat, uang pajak rakyat itu terbuang sia-sia. Itu namanya mubazir yang diharamkan oleh agama. Jadi sangat jelas ketika MBG itu diharamkan, keharamannya ini jelas ada 3 acuan yang mengharamkan MBG. Belum lagi nanti dampak macam-macam
Di antaranya harga bahan pokok menjadi mahal sehingga rakyat-rakyat biasa yang nggak mendapatkan MBG itu terkena dampak belanjanya lebih mahal serta penghasilannya ini menjadi susah. Karena apa? Pedagang-pedagang sudah tidak bisa dapat langganan sekolah atau berkurang penghasilannya karena adanya MBG. Dan itu merupakan dampak-dampak lain ya yang tidak disorot ya. Secara pasti MBG itu jelas keharamannya dari 3 hal itu. Nah kemudian ada kiai yang berani tegas. Karena apa? Korupsi di Indonesia itu sudah sangat luar biasa. Terutama di proyek MBG ini ya. Itu kan sangat luar biasa. Di luar itu korupsi juga sangat luar biasa sampai mengibaratkan. Di Indonesia itu kiainya banyak. Yang hafal Al-Quran banyak. Tapi korupsinya itu sangat luar biasa, triliunan. Padahal di Singapura yang tidak pakai Al-Quran, yang tidak pakai konsep agama, yang tidak ada ulama hebatnya di sana, tidak ada orang alimnya di sana, korupsinya tidak seperti Indonesia yang barbar begitu besar. Makanya beliau berpendapat korupsi besar-besaran itu bukan karena hebatnya, kuatnya orang yang mau korupsi merusak negara ini, itu bukan. Tapi karena diamnya para orang soleh, diamnya kiai, diamnya ulama, kiai sakmono kiai kok podo mingkem kabeh. Kalau menurut saya sisi lain TV ya, tidak cuma itu Pak Kiai, tapi bahkan kiai-kiai itu tidak hanya diam tapi malah mendukung para koruptor, mendukung sistem-sistem yang ada koruptor, seperti halnya Gus Bahak. Ketika ada kiai yang mengkritisi MBG, ketika ada tokoh-tokoh peneliti yang mengkritisi MBG, mereka malah atau Gus Bahak malah menolak kritikan itu, malah mendukung secara terang-terangan MBG tersebut. Karena apa? Karena dia juga punya dapur MBG. Jadi di pondoknya Gus Bahak itu ada dapur MBG. Nah, kiai-kiai yang model seperti ini loh, yang membuat negara ini penuh dengan korupsi, hancur lebur. Karena apa? Dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya diam dengan kemungkaran, tapi dia malah mendukung adanya sistem kemungkaran. Nggak tahu kenapa kok banyak orang-orang itu pada ngefans Gus Bahak. Padahal Gus Bahak itu argumennya banyak yang ngawur loh. Kok dikatakan alim? Alimnya itu seberapa? Wong argumennya aja banyak yang ngawur. Kemarin dia berargumen bahwa sogok dalam pilkada itu boleh. Jadi ngasih uang serangan fajar saat pemilu itu boleh. Kok dia bisa ngomong seperti itu? Padahal secara demokratis itu aja nggak boleh. Apalagi agama yang sifatnya lebih berhati-hati. Kok malah lebih tidak teratur dari demokratis. Kok malah memperbolehkan sogok dalam pemilu. Mungkin karena kemarin adiknya juga ikut nyalon jadi wakil, juga pakai uang. Akhirnya dia mengatakan sogok itu nggak apa-apa. Nah ini parahnya kiai-kiai yang model seperti ini yang sifatnya bisa menghancurkan bangsa ini atas nama agama. Kalau ceramah ada orang kritik pemerintah dilarang. Ngapain kamu kritik-kritik, urusi aja diri kamu sendiri. Gus Bahak itu. Motivasi untuk amar ma'ruf dibuang. Yang penting kamu, urusan kamu sama Allah. Mengkritik kebijakan yang salah itu termasuk perintahnya Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kiai semua diam, hancur ini negara. Apalagi kalau kiai malah mendukung kemungkaran, melawan orang yang mengkritik, melawan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di Indonesia itu banyak model kiai-kiai gus-gus yang model seperti itu. Prihatin saya sebagai umat Islam. Ahok saya loh, Ahok saja. Ahok saja yang orang non-Islam ya, nggak berpedoman pada Al-Quran. Itu aja tahu kalau MBG itu tidak bermanfaat untuk negara, bahkan cenderung menghancurkan negara untuk memberi keuntungan kelompok-kelompoknya saja. Dia menolak dikasih MBG. Sementara Gus Bahak, pondoknya punya MBG, mendukung MBG. Yang kritik MBG tidak boleh. Nah ini kan miris ya. Maka dari itu kita rakyat ya,
Bahkan kita tahu para pakar-pakar kenegarawan, bahkan analis-analis ekonomi nasional ataupun internasional itu jelas mengatakan MBG itu merusak ekonomi bangsa Indonesia. Tapi kenapa orang-orang seperti Gus Bahak malah membela MBG?